Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Skansa Podcast bersama saya Andini dan juga Bu Tatit. Nah, kali ini kita akan mengulik dan membahas lengkap tentang ini loh, Universitas Brawijaya Malang yang sebenarnya bersama alumni dari Skansa Ngawi, Kak Nastiti dan juga Kak Adel. Nah, sebelum itu kita pengen kenalan dulu nih lebih dalam, Kak Nastiti dan Kak Adel itu lulusan tahun berapa, terus ngambil jurusan apa. Silahkan Kak, boleh perkenalan diri dulu. Siapa dulu? Kak Nastiti aja dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Nastiti Wijanti, biasa dipanggil Nastiti. Aku dulu lulusan tahun 2019. Untuk jurusannya sendiri di Skansa saya ngambil teknologi komputer dan jaringan ya, TKJ. Terus sekarang di Unbranya? Kalau sekarang di Universitas Brawijaya saya ngambil di Fakultas Ilmu Komputer. Untuk bidangnya saya ngambil pendidikan teknologi informasi. Perkenalkan, nama aku Adelia Kusmaning Dewi, biasa dipanggil Adel. Dulu di Skansa jurusan akuntansi, AKL 1 dulu tahun 2020, angkatan corona pertama kali. Ya. Terus sekarang di Universitas Brawijaya, angkatan 2020, jurusan akuntansi juga. Oke, yang kita tahu bahwa untuk Adel dan Nastiti ini termasuk siswi yang diperhitungkan untuk lingkungan SMKN 1 gitu kan. Dan alhamdulillah memang bisa masuk di universitas favorit. Yang kita tahu, kita sendiri paham lah bagaimana bisa masuk ke sana. Prosesnya kan cukup panjang. Nah, kebetulan dua ini ya dengan sistem yang berbeda masuk di Unbra, yang ada dengan jalur SNMPTN, ya. Kemudian dengan Nastiti adalah dengan jalur SPM. Oke, ini kita nanya ke Adel dulu. Kak Adel, untuk jalur SNMPTN itu siapa yang nggak mau? Semuanya pasti mau. Apalagi Unbra. Nah, iya kan? Siapa yang nggak pengen? Apalagi linier. Untuk akuntansinya akuntansi murni ya? Ya, akuntansi murni. Akuntansi murni. Gimana toh Den? Sebenarnya trik kamu untuk bisa melaju ke sana, karena di situ kan belum pernah ada alumni untuk yang jurusan akuntansi. Gimana Del? Kalau dulu ya Bu, sebenarnya awal kelas 12 itu belum ada bayangan gitu mau kuliah, tapi sejak awal masuk SMK ini saya tuh udah kayak nilai rapot itu setidaknya harus stabil gitu. Jangan sampai maupun nanti mau kuliah maupun kerja, pokoknya nilai rapot itu saya itu harus stabil baik lah setidaknya. Jadi berprestasi itu bukan karena saya nanti harus mau Ya, kuliah, betul. tapi selama dalam pendidikan itu kita harus berprestasi gitu kan. Itu. Terus alhamdulillahnya ternyata di kelas 12 itu dapat kesempatan untuk masuk ke perankingan paralel di sekolah, itu masuk dan eligible untuk daftar SNMPTN tahun 2020 kemarin itu. Dan saya pertama konsul dulu ke BK, ini enaknya mau diambil atau tidak, soalnya kalau dari segi ekonomi jujur aja orang tua itu belum mampu untuk membiayai kuliah Bu. Terus katanya BK, nggak apa-apa Mbak, diambil aja dulu, nanti siapa tahu ada rezeki, misalnya ada beasiswa itu bisa diambil kayak gitu. Dan akhirnya saya ambil untuk daftar di SNMPTN kemarin itu di pilihan pertama di akuntansi, S1 akuntansi, pilihan kedua itu di ekonomi keuangan perbankan kalau nggak salah ya, dan alhamdulillah masuk di jurusan pertama itu, pilihan pertama. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu dulu saat paralel yang eligible itu peringkat berapa Adel? Untuk peringkatnya alhamdulillah peringkat 1 semua untuk 5 semester. Oh gitu. Jadi secara prestasi mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 dalam kelas ranking 1, paralel juga paralel tingkat 1. Oke. Dan kebetulan saat itu Adel ini ya sebagai peserta LKS ya yang mewakili akuntansi di SMKN 1 ya? Ya, alhamdulillah kemarin itu dapat amanah dari SMK 1 untuk mewakili maju ke tingkat Wilker. Di Wilker itu alhamdulillah dapat nominasi 3, terus lanjut lagi ke tingkat provinsi kemarin di Tulungagung tahun 2019 itu, tapi
mungkin belum rezekinya ya Bu. Tapi alhamdulillah masuk ke posisi 16 kalau nggak salah kemarin. Oke, kalau kita tahu pada saat kita SNMPTN itu kan jalurnya tidak hanya sekedar Iya. prestasi yang secara akademis gitu kan. Nah, non akademis itu juga diperhitungkan. Ada selain yang kejuaraan LKS itu melampirkan yang lain enggak? Jujur aja waktu SMK itu kalau non akademiknya saya memang kurang Bu. Oke. Pure itu kemarin daftar itu melampirkan sertifikat LKS saja. Oh gitu. Iya. Karena kamu organisasi nggak Iya, ikut sama sekali ya? organisasinya saya kurang aktif kayak gitu. Karena yang kamu kejar adalah secara Iya, potensi pendidikan. akademis. Oke. Ya, itu kalau ada. Gimana dengan Mbak Nastiti? Iya Bu, jadi kalau saya dulu lewat jalur SPM, saya dulu SNM-nya saya ikut juga, saya daftar, cuman pada saat itu saya masih belum punya gambaran kuliah di universitas negeri gitu ya Bu, karena saya itu pengennya masuknya di yang ikatan dinas gitu, Oke. karena logikanya kan pasti lebih terjamin gitu ya Bu dari masa depannya, jadi saya fokusnya ke sana, tapi saya mikir kalau dari segi persaingan ya Bu ya dari satu Indonesia itu kan pasti besar gitu, jadi saya mau tuh ambil option yang kedua gitu ya, salah satunya saya sama dengan di Adel gitu ya. Kalau misal dari segi biaya sendiri ya mungkin belum mampu gitu ya dari orang tua saya. Terus gimana caranya? Salah satu peluangnya itu ada nih bidik misi gitu. Karena kan mungkin dari cutting saya dulu ada yang di SMP gitu ya Bu, di sini juga itu mbaknya dapat KIP gitu ya. Dulu bidik misi ya masih namanya bidik misi. Jadi oh ini nih saya ada peluang gitu. Oke, saya daftar. Ternyata pada saat itu saya belum diterima di SNPTN. Akhirnya saya ya udah satu-satunya cara tes UTBK gitu ya. Saya tuh dulu ya Allah mau ini tuh sebenarnya SPM saya tuh kayak penuh keajaiban gitu ceritanya. Masya Allah benar-benar itu penuh keajaiban karena saya itu kan kalau lihat teman-teman yang persiapannya itu ya Allah gitu ya Bu ya, les bukunya setebel-tebel kamus gitu ya Bu ya. Terus sedangkan saya les ya dari segi biaya kan mahal ya Bu ya, nggak les. Terus habis itu saya ya alhamdulillah saya tuh punya teman-teman yang support gitu Bu, saya tuh punya teman-teman yang baik, jadi bukunya itu kadang belajar bareng di kelas kayak gitu-gitu. Terus karena orientasinya tadi yang di STAN itu tadi ya, saya mau pengen masuk STAN, jadi saya belajarnya cuma itu Bu, saya nggak belajar SPM gitu, sama sekali saya nggak belajar SPM. Terus saya punya kelemahan itu di bahasa Inggris, jadi saya les tuh hanya di bahasa Inggris saja. Ternyata jadwalnya itu selisih 2 minggu dari saya tes di STAN. Waktu tes STAN itu yang tahap 1 kan ada 2 tahap itu Bu. Yang pertama ada TWK, TIU sama tes apa ya satunya itu kayak TKP atau apa itu yang kayak misal pendapatnya gimana kayak gitu. Nah itu dari tahap 1 saya lolos Bu, saya lolos, alhamdulillah saya lolos gitu ya. Terus tahap kedua itu masuklah bahasa Inggris. Ini momok itu yang khusus saya itu di bahasa Inggris ini Bu. Terus ternyata waktu bahasa Inggris keluar nilai yang jedes, ya Allah ternyata kurang dari rata-rata. Ya ampun, terus akhirnya ya udah saya keluar Bu. Saya keluar ketemu Mas, kan kalau di STAN itu ada kayak monitornya. Saya menjawab apa nanti poinnya sudah terlihat gitu ya Bu. Terus kata Mas saya, kamu banyak drama gitu bilangnya. Kenapa Mas? Kamu lo tadi bahasa Inggris itu kamu udah bener, kenapa kok diganti? Akhirnya poinnya saya kurang waktu saya submit, kurang. Terus walah gitu Mas, ya wes lah mungkin saya belum rezeki di sana. Dalam waktu sekian minggu gitu ya Bu ya, saya harus belajar SBM, sedangkan SBM tahu sendiri kan materinya beda sekali ya Bu ya sama SMK. Sedangkan di SBM itu materinya kimia, biologi. Sedangkan saya di TKJ itu nggak ada Bu, sama sekali nggak ada pelajaran kimia, biologi dan sebagainya, itu nggak ada. Terus saya mikir, ya Allah ini kok kayak gini gitu. Terus saya gimana gitu, dalam waktu sekian nggak mungkin dong Bu saya belajar, orang teman-teman saya aja udah les dari dulu gitu, saya gimana. Tapi saya intinya tuh pokoknya saya terus berdoa gitu sama Allah, ya Allah karena Allah yang menetapkan saya nggak masuk ke STAN, pasti Allah punya rencana lain untuk saya gitu ya Bu ya. Saya nggak terus berpasrah gitu aja gitu, kayak udah nyerah gitu, enggak. Apapun yang saya lakukan pada saat itu saya akan coba gitu. Saya berdoa sama Allah, ya Allah ini saya itu mohon ampun gitu, karena sebelumnya saya nggak pernah berusaha untuk masuk ke SPM ini, tapi saya masih mau berusaha loh ya Allah gitu. Inilah entah itu banyak atau entah itu sedikit, ini usaha saya gitu. Jika Allah itu meridhoi maka ya mudahkanlah untuk saya gitu. Kayak waktu itu udah masuk seleksi satu hari sebelum tes gitu ya Bu, saya sholat malam dulu.
Terus saya berdoa itu pada Allah gitu ya, kalau Allah memang berkenan, karena ya Allah saya itu bisanya kuliah kan, pandangan saya itu pada usia SMK ya Bu ya, cuman bisa kalau bidik misi ini. Kalau misal bidik misi ini udah lolos, saya nggak mungkin bisa masuk mandiri gitu, karena biayanya puluhan juta gitu ya Bu ya. Terus udah saya itu pokoknya saya itu berdoa aja. Bayangkan saya berangkat tes, sedangkan saya nggak tahu kimia biologi itu kayak gimana. Udah saya pokoknya percaya aja gitu sama Allah. Saya punya Allah dan Allah itu akan menolong hambanya yang mau berusaha gitu ya Bu. Oke, saya berangkat, udah masuk ruang tes. Saya baca soalnya, karena kan mungkin ada beberapa part yang hampir sama kayak yang tes di setan, mungkin kayak bahasa, kesimpulan kayak gitu-gitu kan sama, terus mungkin kayak angka-angka gitu, pola-pola angka itu sama. Cuman waktu tes biologi udah saya duduk, selama tes saya itu sama sekali nggak tahu itu pelajaran apa, beneran saya nggak tahu. Saya cuman sebelum berangkat tadi, ini adalah usaha terakhir saya, ya Allah, waktu salat malam tadi saya, ini jangan dicontoh ya tapi lihat saja usahanya gitu loh. Jadi kayak trik saya itu buka yang namanya trik menembak SBMPTN, itu yang saya buka, karena ya Allah ini adalah usaha terakhir saya gitu. Karena secara belajar gak mungkin dong, yang ada saya malah yang mobil ya Bu ya, sampai dalam waktu sekian gitu. Oke, ini oke, itu diajarin Bu trik-triknya cara menembak UTBK. Saya praktekkan di situ. Tapi sembari saya praktekkan, saya terus berdoa, ya Allah, saya itu udah dikir terus sholawat Nabi udah, pokoknya kekuatan saya itu cuma ada pada Allah gitu loh Bu. Intinya pada saat itu cuma seperti itu aja. Jadi saya lihat kan kalau di SBMPTN itu ada optionnya Bu. Misal nih A 58,6, itu tingkat matematika 58,67, B 58,69, C 58,55, D 58,44. Oke, dari 2 poin ini yang bisa kita lihat kan jawaban yang mirip adalah 5,8 gitu ya. Oke, berarti jawabannya di antara 2 ini. Itu Bu, saya lihat triknya itu kayak gitu. Oke, oh gitu. Ya Allah, ini berdasarkan ilmu yang saya dapat tadi, jawabannya di antara 2 ini. Jawabannya benar mana? Allah yang kasih tahu. Oke, akhirnya saya pilih itu jawabanmu. Jedes. Oke, udah. Itu matematika. Kalau biologi gimana lagi? Orang nggak tahu sama sekali, nggak ada angka-angkanya, nggak ada yang mirip gitu ya. Udah, saya masuk. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, gitu. Udah saya, ya Allah, ya Alim, Allah yang maha mengetahui. Ini ilmunya ilmu Allah kok, gitu ya. Ini ilmunya ilmu Allah kok. Kalau saya bisa, bener yang kebetulan sama Allah juga, gitu. Kalau Allah takdirkan saya di sini, dapet gitu. Udah, saya pilih, cetek, udah selesai 4 jam. Saya keluar, udah nunggu pengumuman. Waktu itu saya pengumuman di sini, gitu ya Bu ya. Di kelas saya lihat, ini nilai segini, banyak apa sedikit ya? Oh, pada saat itu siswanya masih 2 kali ujian itu. 2 kali ujian. Diberi kesempatan. Yang pertama. Terus ternyata pada saat itu poin tertinggi di ruang saya pada saat itu ada sekitar 700 poin. Poin saya itu sekitar berapa ya? Hampir 600 tapi nggak sampai 600, sekitar 509 berapa gitu loh. Kayak gitu. Terus oh, alhamdulillah lah ya. Ya Allah, alhamdulillah. Terus saya kan dulu sebelumnya itu sempet kayak, ya Allah, teman-teman saya les gitu. Saya sebenarnya juga pengen les gitu. Saya ya Allah, sebenarnya aku tuh nggak bodoh-bodoh banget. Kalau misal mau belajar mungkin aku juga bisa, tapi kan karena kendala terus, tapi aku mikirnya ya udah nggak apa-apa gitu, ya Allah pasti akan punya rencana yang lain gitu buat saya. Terus ternyata saya tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang les itu Bu, ternyata nilainya itu wallahualam ya Bu ya, ternyata itu justru nilainya itu di bawah nilai saya. Ya Allah, ini benar-benar nilai ini pemberian. Siapa yang bisa menunjukkan bahwa jawaban itu benar ya Bu ya? Padahal ada beberapa option. Bisa aja walaupun saya tahu pilihannya antara A atau B, bisa aja kan saya pilih A yang benar B gitu ya. Tapi kenapa Allah menunjukkan bahwa yang benar B dan saya pilih B? Oke, itu namanya rezeki ya. Iya, itu rezeki. Oke, setelah tahu seperti itu, pertanyaan saya adalah kenapa harus Brawijaya? Nah, itu Bu, benar. Usaha strategi selanjutnya setelah saya berhasil melewati permasalahan atau ujian ya Bu ya, saya menganggapnya. Ujian yang pertama saya udah lolos, jepret, saya udah punya uang saku segini gitu. Langkah pertama adalah saya memastikan berapa nilai teman-teman saya dulu. Saya ikut grup-grup gratisan Bu, jadi mulai belajar, mulai dari grup-grup tryout itu saya nggak bayar, yang bayar itu ingat saya cuma sekali itu di UNS dan itu nilainya hancur itu.
nilainya Oke. hancur itu. Oke, saya Ah. terus selanjutnya selama 2 minggu itu saya belajar dari via gratisan. Ini publik share ke berapa grup gitu. Oke, ikut gitu. Terus saya tanya nilai-nilai teman saya berapa. Setiap saya tanya itu nilainya selalu tinggi-tinggi. Berapa? 700, berapa? 600, berapa? 600 sekian ratus. Lah kok saya cuma 600 nggak sampai gitu ya Bu ya. Terus tapi saya tetap confident sih Bu. Allah mengasih nilai saya sedikit. Karena saya berdoanya gini, ya Allah beri saya nilai yang cukup. Saya nggak minta nilai yang banyak, pokoknya yang cukup gitu. Nggak masalah nanti kalau misal saya diterima 100 orang saya nomor 100, yang penting saya masuk gitu ya biar bener kan Bu. Urusan masa depan Masuk nanti bisa. kuota. Nah, gitu Bu. Oke, akhirnya setelah selesai saya tanya teman-teman, oh segitu, oke nggak apa-apa, berarti yang cukup nilai saya segini, pasti nanti ini udah cukup gitu, karena sesuai dengan doa saya gitu. Oke, saya tanya-tanya teman udah. Terus langkah selanjutnya adalah saya mencari peluang yang besar itu di mana. Saya cari semua data universitas negeri dari 3 tahun terakhir. Itu kan saya tahun 2019 ya Bu, berarti saya cari itu dari tahun 2018, 2017 sama 2016. Saya list semuanya dari jurusan yang saya mau. Saya itu yang di jurusan sains ya Bu ya. Jadi semua jurusan sains itu saya data, saya taruh Excel, saya bandingkan, saya hitung kira-kira peluang saya itu masuk berapa persen gitu dari jumlah yang diterima dengan jumlah kuotanya itu saya bagi, saya buat persen, saya lihat persenannya gimana. Saya lihat scroll. Ternyata saya menemukan 2 option. Yang pertama saya nemu di Brawijaya dan yang kedua saya nemu di UNER. UNER. Oh, oke. Saya punya 2 option nih, di UNER apa di UB. Cuman karena saya mikirnya kan kalau UB itu namanya mirip dengan nama saya ya Bu ya. Oke. Terus di Wijayati karena Wijaya gitu. Oke, saya lihat bagus juga. Oke, saya masuk di Universitas Brawijaya. Jatuhlah pilihan saya ke Universitas Brawijaya gitu. Oke, dan masuk ya. Iya, alhamdulillah. Oke, masuk. dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam teknis, semuanya dikumpulkan jadi satu gitu kan. Akhirnya terpilih bahwa saya masuk di sini dengan peluang yang terbesar seperti Iya, ini. betul. Jadi setiap hal itu adalah yang penting satu, doa, usaha dan peluang Iya, gitu kan. betul sekali. Tapi pesan saya adalah saat nanti akan memilih jodoh, jangan A B C D E semuanya dikantongi, dimasukkan Excel, baik buruknya apa gitu kan, terus diprosentase gitu ya. Akhirnya kalau ketemunya sama, kamu yang bingung, tidak hanya muncul 2 dari A B C D sampai Z, itu yang muncul 10 kan kamu bingung lagi dengan metode apa gitu kan. Iya. Oke, nah, setelah dijalani keduanya, baik yang Adel di akuntansi, kemudian Astiti di pendidikan informatika, sebenarnya Brawijaya itu seperti apa? Kadang-kadang kan orang mikirnya adalah, oh saya takut masuk di situ karena berbagai macam tekanan, intinya itu. Karena bagaimanapun dengan universitas ya kita tidak ngecap, ada beberapa yang memang dia sudah punya nama dan itu kan pasti ada tuntutan lebih gitu loh. Maksud saya. Nah, setelah masuk di situ gimana sih sebenarnya Brawijaya itu? Oh ya, kalau dari aku, kalau dari saya itu jujur kurang apa ya Bu, kurang kalau dibilang Brawijaya seperti apa tuntutannya secara langsung itu belum pernah merasakan. Soalnya masih online. Kalau saya rasa itu antara kuliah dan sekolah biasa itu masih sama kayak gitu. Vibes-nya itu masih sama kayak sekolah biasa gitu. Tapi kalau sejauh ini mungkin kalau dibilang tuntutan itu mungkin kayak kita harus lebih membawa nama baik universitas gitu. Caranya bagaimana ya, mengikuti mungkin kayak apa lomba-lomba ataupun mengikuti organisasi di luar kampus yang mana itu nantinya itu bisa membawa nama baik Brawijaya kayak gitu. Selain itu kan karena kamu alumni. Iya. Alumni itu kan rintisan. Begitu kamu itu bisa membawa nama yang baik, otomatis saat adikmu masuk nanti itu berpikirnya adalah, oh kalau alumni di sana berprestasi maka ini harapannya kan ke sana juga, Iya. gitu kan? Iya. Itu kalau dari Adel. Kalau Nasiti sendiri gimana? Kalau dari saya itu karena saya dulu offline ya biasa offline ke sana itu benar-benar ngerasa beda gitu sama SMK gitu. Karena yang pertama dari segi jadwal kuliah itu beda sama persekolahan kayak SMK gini. Dan yang kedua, dosen ketika menjelaskan itu tidak akan menjelaskan secara dasar seperti di SMK. Itu udah jelas gitu. Itulah sebabnya kenapa kalau misal saya ditanya rekomendasi gitu ya, silakan kalian kalau dari anak-anak SMK ambil sesuai linear kalian sendiri gitu. Karena ibaratnya apa? Ibaratnya kalau kita di SMK gitu, kita udah punya background ilmu dasarnya gitu loh. Begitu kita masuk, jedes kita udah tinggal ngembangin skill. Nah, kayak gitu Bu. Jadi waktu masuk itu
teman-teman saya yang SMA gitu mulai itu Bu, kayak mulai kelabakan ya ibaratnya, karena dosen itu kalau ngasih tugas, misal kita kan pemrograman gitu ya, pemrograman Java misalnya. Oke, tugas pemrograman Java, listnya kayak gini-gini, bilangannya ini kita masukkan bilangan biner. Sekarang kita dari TKJ mungkin tahu bilangan biner apa, tapi dari SMA apa udah Sama tahu. sekali. Nah, Oke. kayak gitu Bu. Jadi secara effort mungkin dari anak-anak SMA itu lebih besar gitu ya. Nah, tapi karena saya backgroundnya dari TKJ gitu, saya udah paham, oh gitu. Jadi mungkin dari segi tuntutannya itu. Jadi kayak mungkin saya harus pinter-pinteran ini, peka terhadap kemauan dosennya itu kayak gimana gitu. Kalau misal projectnya kayak gini, oh berarti sikap saya kayak gini, kayak gitu sih. Oke, ya itu memang beberapa hal yang perlu dijadikan suatu catatan, dan itu perlu digaris merah, bahwa memang kalau anak SMK selama ini itu kan prioritasnya adalah di keahlian, Iya, karena betul persentasenya kan 60%, dan insya Allah saat masuk ke dalam jurusan seperti yang dikatakan Nastiti tadi, sesuai dengan linear background, itu kita memang tidak kesulitan, Iya, ya kan, betul untuk sekali. beberapa hal, terutama untuk pemahaman praktek dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang juga kita ada kurang karena kalian tidak dapat fisika yang cukup banyak, kimia dan lain sebagainya, untuk beberapa jurusan kan pasti itu menjadi pertimbangan. Sehingga yang bisa kita tarik adalah bahwa kita anak SMK itu tidak perlu takut untuk berkuliah, ya kan? Kuliah semuanya pasti akan jalan seiring dengan bagaimana kita memperjuangkan diri kita sendiri, gitu kan? Masuknya bagaimana, setelah masuk itu kita harus seperti apa, gitu kan? Kita harus menyesuaikan, karena bisa masuk di dalamnya, bisa juga tidak bisa keluar, sekali. gitu kan? Iya. Karena di dalamnya kita masih banyak harus menggali diri pribadi diri kita sendiri, bagaimana bisa mengikuti itu, gitu kan? Iya. Andina ada yang mau ditanyakan? Kak, selama semester terakhir ini IPK-nya berapa? Kan kalau tadi nggak salah itu Kak, aku dapat informasi Kak Nastiti dan juga Kak Adel itu ikut beasiswa KIP kuliah. Iya. Nah, itu apa beasiswa KIP kuliah itu juga harus di IPK-nya itu harus naik terus, nggak boleh turun atau gimana Kak? Kalau nggak boleh turun itu sepertinya enggak ya Mbak ya. Kalau setahu aku itu untuk IPK kalau turun pun itu nggak apa-apa. Semisal itu batasnya berapa ya Mbak? 3. Oh sebenarnya kalau mau turun atau enggak itu sebenarnya dari awal masuk kita udah di warning Bu. Kalaupun turun nggak apa-apa tapi jangan drastis Iya, gitu. begitu. Ya. Untuk batasnya 3. 3,00. Iya, Iya, 3,00. Oke, Itu batasnya. 3,00. Oke. Kak, gimana kuliah di sana itu perbedaannya gimana Kak? Kayak gaya hidupnya kalau di sana, jadi penasaran dan pengen tahu kuliah di Malang itu kayak gimana Kak? Mungkin Bisa kalau diceritain. dibilang gaya hidup, kehidupan sehari-hari itu mungkin Mbak Nastiti yang Iya. bisa menjelaskan, kan soalnya yang sudah mengalami Tapi secara setidaknya langsung kan gitu. Adel ada gambaran. Kalau- Artinya gini, pada saat Zoom itu kan kita tahu bagaimana dosennya, Iya. bagaimana temannya, bagaimana ini kan pasti tidak kita hanya mengikuti Zoom. Iya. Misalkan ada pertemuan kecil, kita tahu bagaimana kebiasaan teman dan lain sebagainya, itu kan sudah menunjukkan gitu loh maksudnya Iya. ini. Jadi setidaknya dia punya gambaran, oh kalau saya mau ke sini berarti seperti ini, saya harus, nah itu loh maksudnya. Kalau perbedaan dari SMK ke kuliah itu tuh yang pertama ternyata misal dalam satu semester itu aku mendapat 8 matkul. 8 matkul otomatis 8 kelas yang berbeda. Nah, satu kelasnya itu ternyata bisa temennya itu beda-beda. Jadi misal di kelas akuntansi keuangan 1 itu nanti bakal beda sama kelas perpajakan kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Misal di kelas ini kita harus menyesuaikan dengan teman yang A, di kelas perpajakan harus menyesuaikan lagi dengan teman yang ini kayak gitu. Terus bener kayak dibilang Mbak Nastiti tadi, dosen kita itu harus kayak pinter-pinter gitu. Pinter-pinter gimana ya, membaca sifat dan karakternya dosen tuh maunya gimana. Kadang itu ya susah-susah gampang juga. Susah-susah gampang. Terus misal ada dosen yang mungkin nggak mau dicat itu ada. Terus ada beberapa dosen yang yang enakan juga banyak, tapi yang kasarannya kurang gimana ya, kalau dibilang
nggak kayak guru semuanya kan. Kalau guru di sekolah kan hampir sama rata gitu kan, kalau kita nggak bisa nanya dijelaskan kembali. Kalau kuliah itu ya kalau kita nggak bisa ya udah kita harus berusaha untuk cari tahu sendiri atau nanya teman. Nah kalau di online itu kalau kita misal nggak bisa satu pelajaran nih, satu materi nggak bisa, terus kayak mau nanya teman secara online itu kayak agak ribet gitu loh Bu, kan pemahaman kalau secara online juga agak kurang paham. Jadi kendalanya kalau online kayak gitu. Terus misal kayak ada pertemuan yang mengharuskan seharusnya offline terus harus diganti online kayak gitu tuh juga kurang apa ya. Kalau aku nangkepnya itu materinya kurang bisa masuk lah, kurang bisa maksimal kayak gitu. Enaknya ya kalau ujian bisa tanya-tanya teman kayak gitu sih, itu poin plusnya kayak gitu. Tapi ya kalau dibilang meskipun nanti dapat nilai bagus tapi hasil dari nyontek ataupun hasil dari tanya teman, dari browsing itu kurang memuaskan kalau aku sendiri. Untuk aku kayak gitu sih. Yang penting itu paham materi meskipun nilainya nggak bagus-bagus sama, tapi paham materinya itu lebih bagus, lebih baik kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Nastiti sendiri gimana? Iya, ini membicarakan gadget ya. Sangat sensitif ya. Iya. Kalau memang kalau misal kita lihat dari mungkin di YouTube kan UB itu tergambar kayak sekolah yang benefit gitu ya Bu ya. Universitas yang mungkin terbilang Katanya hedon ya. nah Memang mahal, saya tidak tahu. Ya gini, beruntungnya adalah kalian dapat KIP. KIP, ya. Tapi Betul. kalau tidak KIP pakai UKT itu ya luar Iya, biasa. lumayan ya, Bu, ya. Memang paling mahal kalau Iya. menurut saya memang Unbra itu. Jadi memang dia itu menstandarkan UKT itu lebih tinggi dibandingkan dengan univ yang lain gitu kan. Ya memang itu menjadi perhitungan memang, tapi bagi mereka yang dengan mandiri ataupun dengan SBM ya kan. Iya. Tapi kalau dengan ada pembiayaan KIP ya saya rasa enggak, karena standarnya Iya. memang sudah ditentukan gitu kan. Oke, kita kembali lagi, kalau Nastiti gimana tadi? Iya Bu, jadi kalau masalah budget gitu ya Bu, hampir sama sebenarnya, nggak beda jauh dari Ngawi. Kita mau keluar banyak atau enggak itu adalah tergantung pilihan kita sendiri gitu. Kalau misal dari itu sekali teman-teman gitu ya, teman-teman yang hedon kayak kata Adel ada, iya hedon gitu ya. Tapi kalau misal dari standarnya hidup gitu ya, kalau dilihat di sana kita pakai uang pas-pasan aja bisa kok hidup di sana gitu. Mau makan kalian tergantung aja kantongnya berapa. Mau kalian punya uang 100.000 makan seharga 100.000 ada, kalian punya uang 10.000 makan 10.000 juga ada gitu. Jadi menurut saya kalau masalah budget itu bisa gitu. Maksudnya dengan biaya yang pas-pasan itu masih bisa hidup. Nyatanya saya juga sangunya juga pas-pasan gitu ya Bu ya. Tapi juga bisa gitu. Jadi kalau menurut saya itu karena mungkin dari biaya itu kan biasanya tergantung sama circle teman-temannya gitu. Kalau teman-temannya iya, kalau misal mempengaruhi ya, Mbak, ya. kalau teman-temannya hedon, kalau teman-teman saya yang hedon makan di pinggir jalan ya kadang-kadang nggak mau gitu, maunya ya minimal KFC gitu loh Bu. Lah kalau kita yang dompetnya pas-pasan mau ikut makan di KFC sanggup 1 bulan habis 1 minggu gitu. Mengkis ya Mbak Iya, ya. jadi ya mungkin tipsnya itu sih, bisa kalau misal dengan uang sekian bisa nggak bisa, tapi kalian harus berani menjadi diri kalian sendiri. Kalau betul, misal menjadi diajak diri sendiri. temannya yang aneh-aneh ya bilang aja tidak kayak gitu. Itu Bu kalau menurut saya. Jadi kalau masalah biaya nggak usah takut, kita dapat uang saku gitu. Kalau misal segitu ya nambah dikit-dikit itu alhamdulillah udah cukup. Ya, gitu. Oke. Sekarang yang saya tanyakan gini Mbak, atmosfer pendidikan itu kan pasti berbeda. Kalau dulu di SMK itu kan atmosfer pendidikan adalah bahwa kalian tidak ada dicari, kemudian tugas tidak mengumpulkan itu dicari, tidak jelas itu dibilang mana yang belum bisa ditanyakan dan lain sebagainya. Lah, kalau Anda di universitas itu kan kalian sudah benar-benar mandiri, menata diri sendiri, manage semuanya itu tinggal bagaimana kamu pengen lulus atau enggak, kamu pengen dapat nilai bagus atau enggak. Lah, konsekuensinya di belakang adalah segala resiko ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri, gitu kan. Nah, sekarang tolong berikan gambaran yang jelas biar adik-adik itu bisa masuk bahwa oh saya nanti kalau masuk berarti yang saya perlu persiapkan adalah ini. Nah, gimana? Nastiti dulu enggak apa-apa. Oke. Kalau mengenai gambaran gitu ya, mungkin
Iya, memang benar Bu. Dari waktu SMK nggak ngumpulin tugas, dimarahin gitu ya sama gurunya. Tapi kalau waktu udah waktu masuk ke perkuliahan, dosennya itu nggak butuh kita Bu, kita yang butuh dosennya gitu loh. Jadi kalau misal ditanya kesiapannya apa, yang pertama itu harus open mind, pikirannya tuh harus kebuka dulu, dan yang kedua itu adalah kesadaran. Bentar ya Bu, maaf. Ibu saya nelpon, boleh saya Oh, cut? boleh. Silahkan ke Adel dulu. Oke, kalau dari aku itu tipsnya yang pertama untuk pemilihan apa itu pelajaran. Kalau kita kan di sekolah dipilihkan mata pelajaran udah dari sekolahan, jadwal udah diberikan sama sekolah beserta dengan gurunya. Nah, kalau di kuliah itu Bu, kalau di fakultas saya, tapi kurang tahu di fakultas saya kayak gimana. Kalau saya itu ada yang namanya KRS. Jadi kartu rencana studi. Di awal semester itu kita harus kayak milih mata pelajaran apa nih yang mau kita ambil kayak gitu. Misalkan di semester 1 aku mau ngambil 24 SKS, maksimal itu 20 dapat diambil 24 SKS. Tapi kan kayak gitu. disesuaikan dengan IPS kita kan. Iya. Kalau IPS-nya enggak sampai situ kan nggak bisa Nggak dapat bisa, 24. iya benar. Oke. Kalau untuk semester pertama kemarin itu masih dipaketkan sama pihak Univ. Tapi untuk semester selanjutnya itu kita pilih sendiri. Jadi kayak misal mau milih mata pelajarannya itu harus benar-benar kita kayak nyari-nyari informasi juga kayak gitu dari jurusan, dari teman-teman yang lain kayak gitu tuh. Terus gimana ya? Kayak jam-jamnya penyesuaian jam. Kalau misal kita mau disambi dengan kerja kayak gitu, kita ya bisa ngambil di jam pagi atau di jam siang, nanti sorenya malamnya kita bisa kerja kayak gitu. Oke, berarti pakai sistem bursa ya. Iya. Berarti Kayak jam, kemudian dosen Dosen, siapa, kelasnya, siapa, ya, itu milih itu sendiri. kita bisa milih sendiri. Iya. Tapi kalau semester 1 dipaketkan, masih dipaketkan. wajib kamu ini kelasmu Iya. ini. Betul. Tapi setelah itu disesuaikan dengan IPS, kemudian kamu bebas untuk menentukan. Yang penting 24 SKS. Siapa dosen yang kamu kehendaki itu siapapun bisa, kamu Iya. pilih berdasarkan jadwal dan lain sebagainya, gitu kan? Iya. Itu kalau zaman saya kuliah dulu namanya sistem bursa. Jadi cepet-cepetan. Mana dosen Iya, yang betul. paling enak itu Iya, betul. kelasnya cepet terisi. Iya betul Bu. Nah, sedangkan dosen yang menyusahkan mahasiswa, anggapannya adalah menyusahkan mahasiswa, itu tuh peluangnya banyak sekali. Semi dan- peminat. Betul, semi peminat. Akhirnya kita cepet-cepetan gitu Iya, kan. cepet-cepetan. Cepet-cepetan kita proses bagaimana kita dapat dosen ini masuk. Nah, setelah begitu kita tidak masuk tuh dunia kayak rasanya tertutup. Betul sekali. Wah, ini saya butuh effort yang lebih. Betul. Kalau di situ aja saya sambil merem, wah, saya sudah bisa lulus. Di sini saya enggak. Nah, itu kan pasti menjadi catatan tersendiri, Iya. gitu kan. Nah, informasi seperti itu biasanya kamu Penting. dapatkan dari mana? Itu kalau di fakultas saya itu ada Instagramnya fakultas Bu. Jadi semuanya terupdate di situ. Ini harus KRS-an mulai tanggal ini sampai tanggal ini, pembayaran UKT-nya tanggal ini sampai tanggal ini. Dan semuanya itu udah ada di situ. Tinggal kitanya aja mau apa enggak cari informasi. Dan bodohnya saya, ini pengalaman ya teman-teman. Buat teman-teman semua itu karena saya semester 1 itu kan udah dipaketin. Nah, semester 2 tuh ngiranya juga dipaketin. Nah, saya itu KRS-nya akhirnya kayak nanti aja gitu. Bodohnya itu di situ Bu, nggak cari informasi lain kayak gitu. Saya kira ya dipaketin lagi, otomatis 2 hari, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari setelah KRS-an, kan misal di tanggal 25 KRS-an, saya KRS-annya itu tanggal 28 atau 29-nya gitu. Nah, itu kelasnya udah full semua. Akhirnya nggak dapat satu kelas Pancasila. Itu harus mengajukan nih ke pihak jurusan, ke pihak fakultas. Aduh, ini malah prosesnya malah ribet banget, harus buka kelas. Akhirnya alhamdulillahnya juga dapat. Tapi
dapatnya itu kayak nggak sejurusan gitu temennya, dapatnya nyampur dari beberapa fakultas kayak gitu. Itu sih, jadi harus update informasi terus. Soalnya kan sekarang udah difasilitasi ya sama kampus, sudah banyak Instagramnya, websitenya, itu semuanya udah Tapi ada di kadang situ. perlu loh Del seperti itu. Kita berbaur dengan lain jurusan. Ya. Karena apa? Kalau pelajaran saya dulu saat saya kuliah, dosen saya tuh ingat namanya Pak Suwardi. Karena nama saya itu kan susah tadi Ya. gitu kan. Dia manggil saya tuh Dit si gitu kan. Karena Setio SD Andadari itu saya dipanggil Dit si. Saya dibilang gini, kamu saat sudah lulus kuliah susah untuk mencari jodoh. Makanya saat kamu misal tidak dapat satu kelas yang gabung dengan jurusanmu, harusnya kamu bahagia. Wah, seneng ya. Karena biro jodoh dimulai dari semua fakultas gitu kan. Benar, Bu. Saya awalnya bingung kenapa gitu kan, kenapa setelah saya masuk bener-bener pernah saya juga ngalami seperti itu, tidak dapat satu kelas, saya campur dengan anak teknik, dengan ini saya baru ngerti, oh ini ternyata yang dimaksud. Teman-teman saya banyak yang dapat jodoh kecuali saya, karena saat itu saya orang desa Ngawi, mikirnya adalah saya kuliah. Tidak seperti itu gitu kan. Ternyata benar. Setelah lulus saya itu juga bingung, kok teman saya sudah ada yang mau nikah, teman saya sudah begini, kenapa saya tidak punya sendiri gitu kan. Saya relasikan sangat penting. Betul. Nah, ternyata Relasi. dari situ saya baru tahu, oh ternyata tujuan memang dalam mata kuliah IAD dulu sebutannya, IAD dan IPD, bahwa kita masuk dalam dunia ini itu ada tujuan yang banyak. Salah satunya adalah mencari jodoh. Bener memang betul. Walaupun tanda kutip bahwa jodoh itu tidak selalu harus kita pacaran, kita ini, tapi membangun relasi, bagaimana visi misi sama, setelah itu bagaimana. Nah itu loh harusnya di situ itu. Jadi itu jadikan pelajaran, bukan sesuatu yang bodoh Del, itu memang jalannya harus begitu. seperti itu. Nah ternyata kan di antar fakultas kamu juga punya teman. Iya. Oke, ya. Dapat link baru, teman baru, relasi baru. Itu yang penting juga. Iya. Oke. Ada sisi positifnya lah. Betul. Yang negatifnya itu aku yang kurang update informasi kayak gitu loh. Mungkin jangan sampai ditiru. Jadi harus misal ada tanggal-tanggal penting itu wajib dicatat, terus ditandai kayak gitu. Karena dalam satu kesatuan sistem ya, Ya. jadi tidak bisa terpisah-pisah gitu ya. Betul. Oke, itu kalau dari sisi Adel. Kembali ke Nastiti, kalau tadi ada iklan. Kalau saya agak sedikit beda Bu sama Dek Adel. Kalau Dek Adel bisa nentuin siapa dosennya siapa enggak. Kalau saya enggak Bu, saya tuh hanya diberikan hak untuk memilih dari mata kuliah dan kelas. Jam mata kuliah kelas, dosen itu speechless. Kejutan gitu ya. Jadi siapapun dosennya itu sana yang langsung ngajak. Jadi begitu kita udah KRS-an, kita milih matkul, keluar jadwal baru keluar nama dosennya siapa, kayak gitu Bu. Jadi itu kan apa ya Bu ya, membuat agak adil juga gitu ya Bu ya. Jadi kan kita berlomba-lombanya tidak kepada enak guru yang ini apa yang itu gitu ya Bu, tapi kita memang berlomba-lombanya di segi waktu sama kelasnya kayak gitu. Biasanya websitenya sampai down ya Mbak. Iya, Kalau bener. KRS dibuka itu website langsung down. Soalnya semua langsung Akses. kayak akses masuk untuk cepet-cepetan ya. Kita ketiduran 1 jam aja nggak dapat kelas. Iya, saya seperti dulu gitu kan. Karena sistemnya kan sistem SKS Iya. gitu ya. Tapi kalau sistem blok mungkin berbeda, enggak seperti Iya, betul. sistem SKS kan untuk zaman sekarang itu kan kurikulum kan ada yang universitas tuh ngadop pakai sistem SKS, di mana menjalankannya seperti kebetulan di Unbra gitu kan, tapi ada juga dengan sistem blok gitu kan. Nah, itu pasti kan ada positif negatifnya. Kalau SKS tuh biasanya apalagi kalau bursa seperti ini itu apa ya, kita tuh kayak lebih kreatif sebenarnya. Tapi kalau dengan sistem yang blok itu kan kita sudah masuk sistem tinggal ngikuti gitu aja. Jadi kadang-kadang ya sudah kita nggak bisa memilih gitu loh. Oke, nah, ada yang mau ditanyakan? Ngomong-ngomong, Kak Nastiti ini ikut yang namanya Merdeka Oh ya, Belajar. Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu apa sih Kak? Ya, jadi Merdeka Belajar itu namanya Kampus Merdeka yang bisa kita kenal atau MBKM. Itu adalah suatu
program yang dikeluarkan oleh Mas Menteri gitu ya, dari Kemdikbud untuk mahasiswa itu bisa belajar dimanapun gitu. Bisa lintas jurusan boleh gitu ya, dengan beberapa kriteria. Itu sebenarnya untuk kampus Merdeka itu banyak cabangnya, cuman yang mungkin ada di sekitar saya dan saya terlibat gitu ya Bu, itu sebenarnya ada 3 pilihan yang saya ketahui gitu. Yang pertama ada kampus mengajar, yang kedua itu ada program magang, dan ketiga ada studi independen. Kalau yang studi independen sama magang itu sebenarnya hampir mirip. Cuman kalau studi independen itu dia lebih fokusnya kayak dibimbing gitu, dibimbing, dikasih dulu bimbingannya, baru dikasih project. Kalau magang itu kan kesannya kalaupun kita PKL kita kan langsung kayak diberi project gitu ya, seperti itu. Terus kalau yang kampus mengajar itu adalah program di mana menempatkan mahasiswa di sekolah-sekolah yang hitungannya itu adalah daerah 3T gitu. Jadi harapannya kan kita sebagai mahasiswa itu udah mengerucut gitu ya. Misal saya bidangnya di teknologi, saya menekuni bidang teknologi. Mungkin ada di Adel bidangnya di akuntansi, mungkin dia lebih ke manajerial tentang perhitungan keuangan dan lain-lain kayak gitu ya Bu. Ada juga yang mungkin dari MM gitu, dari broadcast dan lain-lain. Nah, harapannya dengan adanya kampus mengajar ini itu bisa menyalurkan apa yang dia udah pelajari di kampus di daerah yang 3T itu. Jadi turut membangun pendidikan di sana gitu. Kalau programnya itu banyak gitu Bu kriterianya, jadi enggak semua bisa ikut. Kalau kriteria yang pertama untuk kampus mengajar itu, kampusnya itu yang pertama akreditasi minimal itu prodinya B. Terus untuk yang mahasiswanya yang bisa ikut itu minimal IPK-nya di 3, jadi harus di atas 3, minimal 3.00. Terus habis itu sekolah rintisannya itu maksimal akreditasi C, itu maksimal. Iya, jadi dicari yang maksimal akreditasinya C. Nah, itu nanti jadi yang AB sudah enggak boleh ikut Bu. Jadi karena sasarannya adalah daerah tertinggal. Ya, betul sekali gitu. Jadi untuk penyebarannya sendiri pun itu juga seluruh Indonesia gitu. Jadi enggak, sebenarnya kalau dari angkatan-angkatan yang kemarin itu banyak yang ditempatkan di daerah domisili. Tapi kalau yang angkatan saya ini itu agak di random gitu. Jadi itu dapatnya mulai semester berapa boleh ikut Merdeka Belajar? Kalau secara aturannya itu minimal semester 5. Tapi ini dari teman-teman saya yang daftar itu dari semester 4 itu sudah bisa ikut kampus. Bolehkah tidak ikut di kampus Merdeka? Boleh. Terus kalau tidak konsekuensinya apa? Kalau dari segi akademi kita sendiri nggak ada konsekuensi. Sebenarnya kampus Merdeka itu adalah option gitu, option yang diberikan kepada mahasiswa untuk mereka bisa berkarya. Kalaupun nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya kita tidak dapat pengalaman gitu. Jadi hitungannya kalau misal mau ikut kampus Merdeka, silakan kalian berangkat. Butuh biaya, kalau di kampus mengajar dibiayai oleh negara. Kalau misal kalian nggak mau berangkat, ya silahkan kuliah jalur reguler seperti kuliah biasanya. Itu sama ya, 1 semester ya pelaksanaannya ya? Itu kalau untuk yang kampus mengajar 1 semester. Untuk yang magang itu tergantung instansinya. Ada yang minta 4 bulan, ada yang 5 bulan kayak gitu. Untuk kampus mengajar sama yang magang dan lain sebagainya, itu kan pasti ada plus minusnya. Kita ngambil. Saya sering mendengar untuk kampus Merdeka Belajar itu di mana kita ada kesempatan ke luar negeri. Lah itu penggolongannya di mana? Kalau itu sebenarnya ada program yang studi independen itu sebenarnya juga ada Bu. Terus saya sempat dengar itu yang dari Bangkit itu juga bisa gitu. Jadi tinggal kita update aja itu infonya gitu. Kalau yang kemarin itu dari negara mana ya? Yang saya dapat itu sempat teman saya cerita itu ada yang ditawarin di Jepang, magang di Jepang gitu katanya. Cuman karena dia mungkin cewek gitu ya, jadi nggak berani ambil dulu kayak gitu sih. Gitu. Tapi sebenarnya ada ya? Iya. Kalau misal salah saya mohon maaf ya Bu. Kalau dari berita teman-teman saya itu ada yang cerita ada gitu. Tapi kalau misal saya sendiri yang melihat atau yang berminat daftar, saya nggak tahu gitu. Gitu. Karena kebetulan ada beberapa teman anak saya memang yang nggak satu letting sih atasnya dan lain sebagainya, itu kan ada yang pergi ke New Zealand, ada yang pergi ke Amerika, ada yang pergi ini dengan proses kampus Merdeka Belajar. Dan mereka rata-rata diambil karena kan full pembiayaan dari pemerintah. Jadi mulai dari kepengurusan
administrasi sampai nanti dia di sana itu bagaimana itu full, tapi kayaknya untuk uang saku ya enggak cukup lah kalau untuk itu. Tapi ada keinginan bahwa hal-hal yang seperti itu. Tapi memang untuk kampus Merdeka Belajar ini kampus enggak semua jurusan, saya yakin enggak semua jurusan, ada beberapa jurusan yang memang enggak boleh ikut, enggak ada program seperti itu gitu loh yang saya tahu, karena ada beberapa ilmu yang enggak bisa disesuaikan gitu loh. Misalnya kayak ilmu medis di bidang kedokteran itu memang enggak ada program untuk kampus Merdeka Belajar. Jadi mereka tidak ada tawaran untuk itu. Tapi kalau untuk yang lain ada, mungkin karena sinkronisasi ilmu kali ya. Jadi ada beberapa yang bisa dipakai, untuk pembelajaran dan lain sebagainya gitu kan. Kalau mulai dari semester 5 dengan kondisi seperti itu, peminatnya banyak enggak, Mbak? Kalau dari fakultas saya ya Bu ya, itu banyak. Kalau dari prodi saya itu hampir rata-rata ambil kampus Merdeka gitu. Karena mungkin kalau dilihat karena teman-temannya ikut mungkin jadi tertarik kayak gitu ya Bu. Tapi kalau misal dari fakultas lain saya kurang tahu. Tapi kalau dari Filkom itu peminatnya banyak gitu, karena kan kalau misal udah lolos masukkan ke grup kan, itu peminatnya banyak. Itu sistemnya pribadi bukan kelompok atau independen ya? Itu independen. Oh gitu. Ya, jadi daftarnya sendiri. Ya sudah gitu, dan si prosesnya ya sendiri. Semua biaya dicukupi atau bagaimana untuk konsekuensi biaya atau masih tambah? Kalau yang saya tahu itu yang saya tekuni ya Bu. Kalau saya ambil yang kampus Merdeka yang di bidang kampus mengajar. Itu kalau masalah tahu atau enggak saya juga belum tahu karena belum dijalani, baru lolos gitu ya. Tapi kan bisa dilihat, saya dapat biaya sekian, kemudian saya butuh biaya hidup dan lain sebagainya. Kalau saya itu dapatnya penempatan di daerah Banten Bu, di Kabupaten Lebak. Nah kalau di sana itu mungkin daerahnya agak maksudnya desa gitu ya Bu, saya nggak tahu maksudnya makan itu mahal atau enggak. Tapi kalau uang sakunya itu 1 bulannya dapat 1.200.000. Kalau bidik misi yang dulu kan 700.000 per bulan. Nah kalau yang ini ditambah, jadi tapi nggak double Bu. Jadi saya udah dapat program pemerintah. Saya udah dapat program pemerintah bidik misi 1 bulan 700. Nah kalau yang anggaran dari kampus mengajar kan 1.200.000, berarti nanti saya dapat tambahan 500.000 gitu. Kalau untuk biaya transport itu nanti kayak sistemnya itu diganti. Jadi nanti misal saya beli tiket kereta atau tiket bis, nanti invoice pembayarannya itu dikumpulkan, nanti dilampirkan, nanti diganti. Ada batasan nggak? Harus ekonomi? Bisa Bisa eksekutif? Bisa? Kalau itu enggak Bu, enggak. Cuman kalau tiket pesawat yang beli kan langsung dari sana gitu. Nah, terus kalau yang masalah tiket ini enggak ada. Cuman kalau di di informasinya itu anggarannya tuh rata-rata 600.000 kayak gitu. Oke, dari situ kan kita tahu banyak ya bahwa memang sekarang tuh ada kurikulum yang di universitas, bahwa ada Merdeka Belajar, di mana itu pengennya pemerintah adalah mahasiswa itu tidak sekedar teori, tidak cukup misalkan dari pendidikan itu kemudian mereka praktek-praktek di sekolah hanya hitungan berapa bulan gitu kan, kayaknya perjuangannya itu belum pas gitu loh, karena banyak mental yang belum terasah. Beda kalau memang kampus Merdeka itu dia bisa lintas, jadi dia tahu bahwa ternyata dari ilmu yang saya pelajari seperti ini ada tambahan begini, jadi saya itu bisa mengembangkan kompetensi saya di sini gitu kan, maksudnya kan seperti itu ya kan. Nah untuk Adel ini kan pengalaman yang luar biasa ya kan, kamu semester 3 ya sekarang 3, persiapan nanti untuk masuk seperti itu dengan ada pandangan dari Nastiti, paling enggak kamu saya harus ngambil daripada saya ikut reguler kan saya tidak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa ya, tombok-tombok sidik wajar, tapi kan ilmu yang diperoleh nanti akan menjadi yang paling penting pengalamannya. Jadi yang lebih luar biasa kan di situ, karena kita tidak akan dapat apapun saat kita tidak berjuang. Saya tidak akan dapat apapun saat kita tidak mau berubah gitu kan, karena semua hal itu tergantung dari kita sendiri semuanya. Bagaimana kita menempatkan diri, mengolah diri untuk menjadi yang terbaik, karena kita hidup di Indonesia, di mana di Indonesia itu hitam di atas putih itu yang menjadi tolok ukur
Pasti itu bukan kok saya punya keahlian loh, saya punya kelebihan di sini, tapi kalau tidak ada hitam di atas putih tidak akan diakui oleh orang. Nah itu di Indonesia sementara seperti itu gitu kan. Lah harapannya Mas Menteri itu adalah saat ada mahasiswa seperti ini kemudian hitam di atas putih jadi patokan, itu tidak sekedar oh memang dia lulusan dari sana, bukan, tapi kompetensinya memang harus diakui bahwa dia mampu. Nah, itu loh intinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu kalau dari saya. Nah, ada satu hal yang paling penting. Tolong berikan motivasi pada adiknya. Itu yang paling penting. Karena merubah mindset siswa SMKN 1 Ngawi dari yang hanya berpikir yang penting aku sekolah, setelah itu saya kerja kok Bu, saya nggak penting kuliah. Padahal itu kan nggak bisa seperti itu. Sekarang itu benar-benar bahwa kuliah itu adalah ladang yang paling menentukan kita nanti pada posisi mana. Saya tidak mengatakan bahwa yang tidak kuliah itu tidak memiliki ladang yang bagus, bukan. Tapi setidaknya dari jalur, misalkan kalau kita tidak menempuh perguruan tinggi, jalur kita adalah satu di pintu satu. Tapi saat kita kuliah kan bisa nebus 2, 3, 4 sesuai dengan apa yang kita miliki. Gitu kan? Maksudnya jadi kita tidak pada pintu bawah, tapi kita menerobosnya adalah pintu tengah dan pintu atas. Tolong diberikan motivasi lah untuk adiknya. Gimana? Aku dulu. Kalau dari aku dulu ya, untuk adik-adik yang sekarang masih SMK gitu, masih di bangku SMK, motivasinya adalah silakan kalian terus berkarya. Jangan takut masalah biaya, jangan takut suatu kendala gitu. Karena kalau kita mau berusaha gitu, Allah itu pasti akan memberikan jalan gitu ya. Di sekolah itu sangat difasilitasi. Saya sangat bersyukur itu di Skansa, karena di Skansa itu ternyata beda gitu sama sekolah-sekolah yang di Skansa itu saya mau konsul itu cepet, saya tanya tentang KIPK cepet gitu. Apalagi ada kakak-kakaknya itu, kakak-kakaknya loh di sini, kalian mau tanya lo silahkan gitu ya Bu ya. Jadi manfaatkan itu untuk sebagai ladang informasi bagi kalian gitu. Jangan sampai buta terhadap informasi, karena informasi itu penting gitu ya. Dan juga kalian itu kalau misal belajar gitu, jangan berorientasi kepada nilai, karena menurut saya Bu ya, ketika kita belajar berorientasi kepada nilai itu bakalan berat. Kita belajar dapat nilai 70, kecewa dong. Tapi kalau kata guru saya dulu bilangnya gini, kamu itu belajar nilai bagus adalah bonus. Nah itu kuncinya itu ada di situ gitu. Jadi niatnya kita belajar itu bukan untuk cari nilai, tapi cari ilmu. Kalau kita bersungguh-sungguh cari ilmu, nilai bagus lo akan ngikut kita sendiri gitu. Nah jadi itu jangan takut. Kuliah itu enak sebenarnya. Maksudnya di luar tanggung jawab itu, di kuliahan itu kita difasilitasi. Di UB kalau di fakultas saya yang pertama gedungnya itu enak gitu. Kita difasilitasi gedung yang enak, peralatannya ada gitu ya Bu ya, dosen-dosennya yang siap mengajarkan kepada kita gitu ya. Masa nggak mau gitu loh. Kita hanya berusaha loh, masalah dana nanti udah dibantu kok gitu. Masalah sangu kita juga dibiayai juga gitu. Tinggal kita mau belajar apa enggak itu loh. Mindsetnya itu cuma ada di situ. Kita mau berusaha apa enggak gitu. Kalau nggak mau berusaha ya udah, berarti sampai kapanpun juga nggak akan berubah gitu. Meskipun kita SMK itu goalsnya pemerintah mungkin langsung siap kerja gitu, tapi kerja itu kan juga butuh ilmu. Semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan, maka pekerjaan kita itu akan juga semakin enak gitu ya. Ya insya Allah seperti itu gitu ya Bu ya. Maksudnya standarnya seperti itu kayak gitu. Jadi ya berjuang saja gitu. Jangan lupa terus belajar dan berdoa gitu. Nilai bagus itu kalau misal kalian yang udah terlanjur di semester 5 yang udah mau lulus tapi nilainya pas-pasan, nggak usah takut. Nilai bagus itu nggak menentukan kalian bisa sukses atau enggak. Bukan berarti kalian nggak berjuang dengan nilai bagus ya Bu ya, tapi berusahalah yang terbaik, kuncinya tuh di sana gitu. Jangan hanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai gitu. Karena di SMK lo nilai saya bagus tapi nggak gunakan, kayak gitu loh Bu, intinya gitu. Yang berguna itu apa, ridhonya Allah itu ada di mana gitu loh. Nah kayak gitu sih Bu intinya. Jadi janganlah mencontek kalau misal kalau walaupun ada gitu ya, tapi skill kalian itu adalah yang jadi diri kalian sendiri. Itu sih Bu kalau motivasi dari saya. Kalau dari saya itu apabila setiap kesempatan dan peluang yang ada, jangan sampai menyesal nanti di belakang. Terus
libatkan Allah dan libatkan orang tua dalam setiap keputusan yang kalian ambil. Benar kata Mbak Nastiti tadi, jangan pernah takut untuk kuliah, karena kalau kita ada kemauan, kita ada tekad yang bulat, ada niat, itu insya Allah Allah bakal memberikan jalan terbaik. Itu intinya, kita harus terus update informasi, terus mencari-cari informasi yang relevan dengan kita, terus jangan bosan-bosan untuk meminta sama Allah kayak gitu. Iya. Semangat terus Ya, buat jadi adik-adik. intinya kalian itu apapun hasil yang kalian bawa sekarang, jangan menyerah dengan hal itu. Kalaupun misal nasi udah menjadi bubur, maka tugas kita adalah memberi garam bubur itu. Iya. Supaya lebih enak, lebih lembut, jadi tinggal Tidak ada sesuatu hal yang sia-sia. Betul. Oke, luar biasa, luar biasa. Kadang-kadang untuk mengasah rasa percaya diri, dan itu yang Bener, yang betul sulit, sekali. betul. Jadi saat kita melihat bahwa oh ternyata kita nggak ada apa-apanya, apa yang bisa saya lakukan? Tinggal kita mundur atau maju, gitu kan? Kalau mundur kita nggak akan dapat apa, kalau maju kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, gitu kan? Perjuangan itu memang dimanapun yang namanya berjuang tidak enak, gitu kan? Tapi dari nilai perjuangan itu sendiri nanti akan membawa kita ke arah mana. Memang kita tidak tahu takdir kita kemana, gitu kan? Tapi setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, itulah yang harus kita manfaatkan, ya kan? Di situ pasti ada ridho Allah, ridho orang tua, di mana kita tinggal menjalani, berusaha secara maksimal. Ya, itu. Oke, terima kasih Ibu Tati. Terima kasih juga kepada Kak Adel dan juga Kak Nastiti atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami semuanya. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi untuk siswa-siswi khususnya SMK Negeri 1 Ngawi. Selamat berjuang kembali Kak. Semoga Sukses. selalu. Amin. Minta doanya juga kesuksesannya buat siswa-siswa SMK Negeri 1 Ngawi, semoga ada yang nyusul tahun depan di Universitas Brawijaya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.